Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta Majelis Pecikan Iman. Tadi kita sudah mendengarkan tahsin ya. Tadi Bapak Ibu sahabat-sahabat sudah mendengarkan tahsin, bimbingan baca Al-Quran. Dengan bacaan-bacaan itu kualitas kita semakin bagus, karena kata Nabi, Al-mahiruna bil Quran ma'as safratil kiramil babararah. Orang yang mahir Al-Quran itu beserta para malaikat. Walladzi yaqra'uhu, dan orang yang membaca Quran, wa yata'ta, dia terbata-bata, belum lancar, banyak yang salah, falahu ajron, kata Rasul, baginya dua pahala. Kenapa dua pahala? Satu, pahala belajar, ya, kemauan belajar. Yang kedua, pahala kesabaran. Karena yang namanya belajar dalam keadaan kondisi kita masih belum mampu, belum bisa, itu memang butuh segudang kesabaran. Gurunya harus lebih sabar lagi, kan gitu. Nah, makanya orang yang membaca Quran tapi dia terbata-bata, terus berjuang, terus belajar, maka kata Nabi, baginya dua pahala. Nah, tadi Ustadz Ihsan sudah menyampaikan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, sehingga semoga dengan begitu kita akan lebih sempurna lagi bacaannya. Pagi ini kita akan membahas tentang akhlak yang mengantarkan pada kemuliaan. Jadi pagi ini kita akan bahas tentang akhlak yang mengantarkan kepada kemuliaan. Perlu digarisbawahi, manusia itu tercipta mulia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Tapi kesempurnaan manusia bisa dirusak oleh manusia itu sendiri. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian karena kelakuannya, manusia bisa terjatuh ke derajat yang sangat hina. Bahkan di dalam surat Al-A'raf disebutkan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah siapkan Jahannam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tapi matanya tidak digunakan untuk memandang, menatap, melihat keagungan Allah. Maka mereka itulah ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adhal, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ayat ini menggambarkan bahwa manusia itu mulia. Tetapi kalau manusia tidak bisa menjaga kemuliaannya, dia akan jatuh ke derajat yang balhum adhal, lebih hina dari binatang ternak. Nah, kemudian Rasulullah SAW diutus kepada kita, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini isyarat bahwa akhlak yang diajarkan Rasul itu punya dua fungsi. Jadi akhlak yang diajarkan Rasul punya dua fungsi. Fungsi pertama, manusia yang terjatuh, yang tersungkur ke akhlak yang hina bisa diangkat kembali dengan akhlak yang diajarkan Rasul. Orang yang terjatuh bisa bangun lagi untuk berakhlak mulia dan menjadi mulia. Dan juga orang yang sudah berakhlak mulia, dia agar bisa mempertahankan kemuliaan akhlaknya, mempertahankan keagungan akhlaknya dengan mengikuti apa yang
dicontohkan oleh Rasulullah dalam akhlak kehidupannya. Nah, kita akan bahas akhlak yang mengantarkan pada kemuliaan itu apa saja. Ya, apa saja akhlak yang bisa mengantarkan kemuliaan. Satu, ya, mampu mengendalikan nafsu. Nah, kita mulai dari situ. Kenapa? Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, karena dalam diri manusia itu selalu terjadi pergolakan. Ya, dalam diri manusia itu selalu ada persaingan, perebutan, kompetisi. 3 macam nafsu. Nafsu yang menyuruh kepada keburukan, yang suka disebut dengan nafsu ammarah. Yang kedua, nafsu lawamah, nafsu yang suka mengoreksi diri kita kalau kita berbuat salah. Dan yang ketiga, nafsu mutmainnah, nafsu yang menyuruh kepada kebaikan. Pernahkah sahabat-sahabat berniat bangun jam 3 pagi, pasang alarm, berarti kan itu nafsu mutmainnah. Dorongan yang menyuruh kita kepada kebaikan. Dan ketika jam 3 alarm itu berbunyi, kita bangun. Saat kita bangun, seperti ada bisikan. 5 menit lagi, biar segar, kita tertidur lagi. Kita tidur lagi, kita rebahan lagi. Bangun-bangun, adzan subuh. Nah, kita kesal ya pada diri kita. Nah, sahabat-sahabat, yang bikin kita kesal, kenapa aku kok tadi rebahan lagi? Itu nafsul lawamah. La uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, Allah bersumpah dengan nafsul lawamah. Jadi nafsul lawamah itu nafsu yang mengingatkan diri kita saat kita salah. Nafsu yang mengoreksi, nafsu yang melahirkan penyesalan, nafsu yang membuat kita ingin tobat, ingin istighfar, ingin mohon ampun. Jadi nafsu lawamah bagus nggak? Bagus. Nafsu lawamah itu bagus. Sebab dia nafsu yang mengingatkan kita kalau berbuat salah. Jadi kata Nabi, kalau orang berbuat dosa masih punya perasaan menyesal, ya, berarti masih ada iman di dalam hatinya. Kalau aku nyesal kenapa ya marahin anak, terlalu kasar, terlalu tajam. Nah, ini disebut dengan nafsu yang bagus karena mengingatkan kita. Itu yang disebut dengan nafsu lawamah. Nah, sementara nafsu buruk pasti ada pada diri kita. Nafsu baik ada pada diri kita. Nah, nafsu yang suka mengoreksi inilah justru yang disebut dengan nafsu lawamah yang membuat orang itu sadar, membuat orang itu ingat, membuat orang itu istighfar dan tobat. Makanya kata Imam Ghazali, selama ada perasaan bersalah pada dirimu, itu namanya yaqdoh. Yaqdoh itu nyadar, sadar itu salah, maka kamu punya peluang untuk bertobat. Tapi ketika perasaan bersalah itu sudah tidak ada, kamu sampai mati pun tidak akan bertobat. Makanya Bapak Ibu, kita harus mengasah nafsu lawamah, nafsu yang suka mengoreksi diri kita. Yaitu dengan sering apa? Sering kita mengikuti tegurannya. Jadi kalau saya udah marahin anak, setelah itu saya menyesal, nah berarti nafsu itu negur diri saya. Jangan segan-segan saya minta maaf sama anak dan mengubah cara saya mendidik dia. Kalau saya berbuat salah sama teman, saya nyesel, kenapa saya harus ngomong seperti itu? Maka ikuti teguran nafsu saya minta maaf dan berusahalah untuk tidak mengulangi lagi. Kalau saya berbuat salah sama istri, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa? Karena dengan mengikuti nafsu-nafsu yang menegur, maka nanti nafsu ini akan tetap hidup. Jadi yang bahaya kalau nafsu yang menegur kita itu mati. Nah, makanya di dalam surat Al-Mutaffifin Allah mengatakan bahwa yang namanya nafsu, perbuatan-perbuatan dosa itu kalau kita lakukan terus-menerus, lama-kelamaan maka kita akan mati. Nafsunya akan mati. Ya, kita akan lihat ya, apa saja akhlak yang mengantarkan pada kemuliaan.
Akhlak yang mengantarkan pada kemuliaan itu adalah akhlak yang membuat kalau kita sudah menjadi orang mulia, maka kemuliaan kita akan terjaga. Tapi kalau saat kita ini pernah terjerumus, terjatuh, ya, maka diharapkan ketika kita sudah terjatuh, langsung kita bisa bangkit lagi dengan akhlak ini. Yang pertama, akhlak yang akan mengantarkan pada kemuliaan adalah mampu mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu ada 3. Satu, nafsu amarah, nafsu yang menyuruh kita kepada keburukan. Yang kedua, nafsu lawamah, nafsu yang suka mengoreksi. Dan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang menyuruh kepada perbuatan baik. Selama kita hidup, 3 macam nafsu ini selalu berkompetisi, selalu bersaing. Maka pandai-pandailah kita memenangkan kompetisi itu. Contoh, pernahkah Bapak Ibu berniat bangun jam 3? Nah, itu nafsu mutmainnah. Aku mau bangun jam 3 untuk tahajud. Apa yang Anda lakukan? Anda pasang alarm kan? Nah, begitu alarm berbunyi, Anda bangun. Saat Anda terbangun, seperti ada bisikan. Baringan lagi 5 menit, biar seger. Maka Anda pun berbaring lagi. Ternyata Anda terbangun saat adzan subuh. Saat itulah jiwa Anda negur, marah, nyesal. Kenapa aku harus mengikuti teguran itu? Kenapa aku harus mengikuti bisikan itu? Nah, yang bikin Anda nyesel, yang Anda bikin kesal sama diri Anda, itu sebenarnya nafsu lawamah. La uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan nafsu lawamah. Kenapa Allah bersumpah dengan nafsu lawamah? Karena ternyata nafsu lawamah ini bagus. Kalau kita masih punya perasaan bersalah saat berbuat dosa, itu ciri nafsu lawamahnya masih hidup. Kalau saya masih punya perasaan menyesal saat saya marahin anak, karena ternyata marah saya terlalu berlebihan, saya nyesel. Nah, bagus. Kenapa? Masih ada nafsu yang mengingatkan diri saya bahwa saya salah. Yang bahaya ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, kita tidak merasa bersalah. Nah, itu yang bahaya. Makanya di dalam surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, "Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sungguh apa yang sudah kita lakukan, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan menutupi hati. Jadi kalau dorongan nafsu lawamah, nafsu yang suka mengoreksi diri kita itu nggak pernah kita hiraukan, teguran batin kita nggak pernah kita hiraukan, hati-hati. Nanti nafsu lawamahnya mati. Dia tidak akan negur kita lagi. Dia tidak akan menegur kita lagi. Maka kita akan melakukan perbuatan dosa itu tanpa merasa bersalah. Nah, sahabat-sahabat tercinta, kalau kita ingin dapat kemuliaan, maka kendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita diperbudak oleh nafsu amarah. Jangan sampai nafsu amarah menguasai kita, memperbudak kita. Dan lama-kelamaan kita berbuat salah, tidak merasa bersalah lagi, sehingga peluang untuk bertobat, beristighfar sudah tidak ada lagi. Kenapa? Ya gimana tobat istighfar? Hatinya saja tidak merasa bersalah, hatinya saja tidak merasa menyesal, bagaimana dia tobat dan istighfar? Nah, oleh sebab itu, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, asahlah nafsu kita agar selalu memenangkan nafsu-nafsu yang baik. Apakah ini gampang? Tentu susah. Makanya balasannya juga surga. Kalau gampang mah balasannya juga paling sepeda kan gitu. Kalau Anda misalnya bisa menjawab pertanyaan ya yang gampang kan, sebutkan nama-nama ikan ya dapat sepeda kan gitu. Sebutkan alamatnya penceramah dapat istrikaan kan gitu. Kenapa orang yang mampu mengendalikan nafsu itu surga? Karena itu bukan hal yang mudah. Kenapa orang yang bisa mengendalikan nafsu itu
balasannya kemuliaan? Ya karena susah. Nah teman-teman, coba Anda lihat surat An-Nazi'at ayat 40. Surat ke-79 ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan keagungan Tuhannya. Jadi dia meninggalkan dosa itu karena takut kepada keagungan Tuhan, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsu buruknya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Orang yang takut kepada keagungan Tuhannya dan menahan nafsu buruknya, surga tempat kembalinya. Bapak, Ibu, sahabat, kenapa dapat surga? Karena tidak gampang mengendalikan nafsu buruk. Nabi Yusuf itu, ya, beliau terbebas, terlepas, lolos dari godaan Zulaiha itu karena beliau bisa menundukkan nafsu buruknya. Karena beliau sendiri mengatakan, Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat Yusuf, wama ubri'un nafsi, aku tidak dusta atas diriku, aku tidak sok suci. Inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada dorongan nafsu untuk berbuat buruk. Jadi menurut Nabi Yusuf, jujur saja, ketika Zulaiha itu mengajak berbuat dosa, ada keinginan pada diri saya untuk mengikutinya. Berarti Nabi Yusuf menolak Zulaiha itu bukan tidak selera, bukan tidak minat, bukan tidak punya syahwat. Beliau punya syahwat terhadap perempuan. Beliau tertarik sama Zulaiha. Beliau ingin mengikuti ajakannya, tapi beliau bisa menundukkan nafsu buruknya. Makanya Allah berfirman, adapun orang-orang yang takut, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya, lalu dia nahan nafsu buruknya, maka surgalah tempat kembalinya. Bapak, Ibu, sahabat tercinta, maka akhlak yang harus kita punya untuk supaya kita meraih kemuliaan, baik kemuliaan di hadapan Allah ataupun kemuliaan di hadapan manusia, maka kendalikan nafsu kita. Berjuanglah untuk selalu memenangkan nafsu-nafsu baik dan redamlah nafsu-nafsu buruk. Kalau kita sudah terlatih meredam nafsu buruk, insya Allah yang dominan pada diri kita adalah nafsu-nafsu yang baik. Makanya orang yang akan masuk surga adalah yang akan dipanggil oleh Allah berkumpul dengan orang-orang yang akan masuk surga, mereka yang dominannya nafsu baik. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba sahabat-sahabat lihat surat Al-Fajr. Buka sekarang yang di rumah surat Al-Fajr ayat 27. Surat Al-Fajr ayat 27. Apa katanya? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, hai nafsu mutmainnah, hai nafsu yang selalu memenangkan kompetisi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan diridhoinya. Sungguh indah, sahabat tercinta. Kembalilah kepada Tuhanmu, kamu ridho, Tuhan ridho sama kamu. Radiyatan, kamu ridho, mardiyatan, kamu diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu semua ke dalam surga. Nah, ini rumus pertama, akhlak pertama yang harus kita punya adalah mampu mengendalikan nafsu, mampu memenangkan nafsu baik untuk mendominasi kehidupan. Dan jangan lupa asahlah nafsu yang suka mengoreksi, yaitu nafsu yang membuat kita sadar, kita menyesal, kita istighfar, kita tobat. Itu nafsu lawamah. Lalu
menangkan selalu nafsu-nafsu baik mutmainnah, dan insya Allah dengan perjalanan waktu nafsu amarah, dorongan buruk kita akan bisa kita lemahkan dengan pembiasaan-pembiasaan kita untuk memenangkan nafsu-nafsu baik. Itu yang pertama. Itu yang pertama kalau kita ingin meraih akhlak yang mulia. Kalau kita ingin meraih kemuliaan melalui akhlak, menangkan nafsu baik, tundukkan nafsu buruk. Yang kedua, latih jiwa untuk meninggalkan dosa. Nah ini, sahabat-sahabat tercinta. Latih jiwa untuk meninggalkan dosa. Tolong diingat ya, bahwa meninggalkan dosa itu lebih sulit daripada melakukan ibadah. Coba sahabat-sahabat rasakan. Meninggalkan gosip dengan sholat duha susah mana? Meninggalkan gosip dengan sholat duha susah mana? Susah meninggalkan gosip. Makanya orang soleh itu bukan orang yang rajin ibadah saja, tetapi orang soleh itu orang yang bisa meninggalkan dosa dan rajin ibadah. Saya ulangi ya, orang soleh itu bukan yang rajin ibadah semata. Kan ada orang yang sholatnya rajin, tahajudnya rajin, saum Senin Kamisnya rajin, umrohnya rajin, tapi maksiat dijalani terus. Ya, coba, menurut Anda orang soleh bukan? Bukan. Orang soleh mah orang yang bisa meninggalkan dosa, terus dia beramal soleh. Jadi kalau orang haji berulang-ulang, umroh berulang-ulang, tahajud tekun, saum Senin Kamis rajin, kalau dosa dijalani terus, bukan orang soleh. Makanya orang suka bilang, aneh ya dia teh udah haji, udah gitu dia teh tiap tahun umroh, udah gitu dia teh kan rajin tahajudnya, dia teh kan rajin saum Senin Kemisnya, tapi kenapa ya dia berbuat dosa ini. Nah, padahal dia orang soleh. Itulah kekeliruan kita. Anda anggap orang soleh itu dengan ritualnya. Padahal orang soleh itu bukan dengan ritual, tapi dari kemampuan meninggalkan dosa. Gitu. Nah, nanti akan saya tunjukkan ayatnya. Sebelum itu, coba sahabat-sahabat yang di rumahnya punya Sahih Bukhari, punya Sahih Muslim. Di situ ada keterangan tentang ibadah sunnah. Ada orang yang datang ke Nabi, Ja'a Arabiyun. Ada seorang Arab datang. Ya Rasulullah, saya ingin beramal yang wajib-wajibnya saja, tapi saya maunya masuk surga. Jadi dia bilang, saya mau ibadahnya yang pokok-pokoknya saja. Sholat yang wajibnya, saum yang wajibnya. Saya mah tidak rawatib, tidak duha, tidak tahajud. Saya mah sholat wajib aja, saum wajib aja. Apakah saya bisa masuk surga? Kata Nabi, bisa asal kamu memenuhi persyaratan. Apa ya Rasulullah persyaratannya? Majtunibal kabair. Jauhi dosa. Kalau kamu bisa meninggalkan dosa, sekalipun amwalmu itu minimalis, tadkhulul jannah. Kamu bakal masuk surga. Nah ini teman-teman, tolong perhatikan ya, karena ini kaitannya dengan makna orang soleh. Seringkali kita terkecoh seolah orang soleh itu yang rajin ruku, rajin sujud, rajin tahajud, wah, yang seabrek-abrek ibadahnya begitu. Padahal itu mah satu tanda soleh, tapi bukan orang soleh. Orang soleh mah apa? Majtunibal kabair. Dia mampu meninggalkan dosa, sekalipun amalnya bersahaja. Yang dimaksud amal bersahaja itu, dia hanya mengamalkan yang wajib-wajibnya saja. Kata Nabi, tadkhulul jannah, kau bakal masuk surga. Kapan? Majtunibal kabair. Asal kamu meninggalkan dosa. Nah, teman-teman sekalian, makanya untuk meraih kemuliaan itu adalah tinggalkan dosa. Jadi satu, kendalikan nafsu, ya. Kita menangkan nafsu baik. Lalu apa? Tinggalkan dosa. Coba lihat surat An-Nisa. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 31. Nah ini menjawab kebingungan. Ada orang confused.
Sering loh orang nanya, kenapa ya dia itu padahal orangnya soleh loh. Disebut orang soleh kenapa? Habis dia teh duhanya rajin, saum Senin Kamisnya rajin, tahajudnya rajin, baca Qur'annya juga luar biasa. Tapi kenapa ya dia berbuat dosa ini itu? Anda pikir dia orang soleh? Bukan. Karena orang soleh mah nomor 1 syaratnya meninggalkan dosa, nomor 2 rajin ibadah. Nah kita mah suka kebalik, rajin ibadah, terus meninggalkan dosanya tidak jadi tolok ukur gitu. Nih adik-adik yang belum menikah, kalau Anda bertanya, Ustadz ciri dia itu laki-laki soleh gimana? Nah gitu ya. Saya suka bilang, dia tidak melakukan dosa besar, dosa kecil dia tinggalkan, dan ibadah-ibadah wajib dia lakukan. Ibadahnya sekalipun minimalis nggak apa-apa. Minimalis itu maksudnya sholat cuma wajibnya saja, nggak ada gitu rawatibnya, tahiyatul masjidnya, syukrul wudunya, tahajudnya, nggak ada. Ibadahnya minimalis saja, wajibnya saja ya. Saum wajibnya saja, pokoknya dia mah yang wajib-wajib. Saya bilang dia soleh asal dia meninggalkan dosa, dia tidak melakukan dosa. Walaupun dia rajin saum Senin Kamis, tahajud, tapi kalau melakukan dosa ya, apalagi itu dosa besar, itu bukan orang soleh. Kan Nabi mengatakan, kalau kita memilih jodoh nih untuk anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, kalau memilih jodoh, kata Nabi apa? Kamu lihat ketampanannya boleh, kamu lihat kecantikannya boleh, itu manusiawi. Karena Anda harus menikah dengan orang yang membuat hati Anda bergetar, kan gitu. Membuat Anda punya minat ke orang itu. Karena Nabi pernah kedatangan seorang laki-laki muhajir, dia bilang, ya Rasulullah saya akan menikah dengan wanita Ansor. Ya Rasulullah saya akan menikah dengan wanita Ansor. Kata Nabi, kamu sudah lihat dia? Belum ya Rasulullah. Lihat dulu. Nah jadi artinya wajar kalau adik-adik, anak-anakku sekalian ketika menikah, pertimbangannya ketampanan, pertimbangannya kecantikan, pertimbangannya kepintaran, pertimbangannya status sosial, ekonomi, boleh. Tapi Nabi mengatakan, fadfar bidzati din taribat yadaka. Pilihlah orang yang berpegang teguh pada agama. Anda tahu, berpegang teguh pada agama itu dimulai dari apa? Majtunibal kabair. Dia menjauhi dosa. Nah, coba lihat surat An-Nisa ayat 31. Silakan. Ya. In tajtanibu kaba'iramatun haun anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karim. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, juga dosa-dosa yang terlarang. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, juga dosa-dosa yang terlarang, nukaffir ankum sayyiatikum. Kami hapus kesalahanmu. Wa nudkhilkum mudkhalan karim. Dan kami masukkan kamu ke dalam surga yang penuh kemuliaan. Mudkholan karima. Karima itu kan mulia ya. Nah sahabat-sahabat sekalian, jadi ternyata orang yang dijamin masuk surga itu bukan yang amalnya banyak, tapi orang yang bisa meninggalkan dosa. Nah setelah itu baru dia beramal banyak. Sebab amal banyak juga akan angus dengan perbuatan dosa. Ya, amal banyak bisa angus. Masih ingat hadis tentang muflis? Kata Nabi, atadruna mal muflis? Tahukah kamu orang yang muflis? Kata sahabat, ya Rasulullah, orang muflis itu orang yang dagang, jangankan untung, modalnya pun habis. Kata Nabi, yang aku maksud adalah bangkrut amal, bukan bangkrut usaha. Kalau yang kamu jawab tadi bangkrut usaha, ini mah bangkrut amal. Yaitu orang yang ketika di dunia banyak amal. Nah ini gambaran bahwa orang yang banyak amal itu bisa saja habis amalnya dengan dosa. Kenapa? Dia beramal malamnya, dia rajin tahajud, siangnya dia rajin saum Senin Kamis, rajin tadarus Al-Quran, rajin majlis lalu, pokoknya ibadah. Tapi apa? Syatamahada, dolamahada. Orang itu suka mencela si itu, menzolimi si ini,
menipu si itu, memfitnah si ini, menggosipkan si fulan. Wah, pokoknya mah dosa nete gitulah gitu ya. Tahajud rajin tapi gosip tekun gini kan aya jalminu kitunya. Ada kan orangnya kayak gitu. Ngomong ibadah tapi yaitu kelakuannya itu nggak nyambung gitu dengan omongan. Aku mah ya tadi sebelum kesini habis khotam dulu, aku kan one day one juz, tapi setelah itu dia berbuat dosa. Nah, kata Nabi, orang seperti itu ujung-ujungnya habis amalnya. Habis amal karena apa? Karena perbuatan dosanya. Jadi teman-teman kudunya Anda kudunya ada bahwa yang bikin masuk surga itu bukan seabregnya amal, tapi sedahsyatnya kita, sesemangatnya kita bisa meninggalkan dosa. Meninggalkan apa yang Allah murka. Dari mana ayatnya ini? Surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika, pakai kata jika kamu meninggalkan dosa besar dan dosa-dosa yang aku larang, jadi bukan hanya dosa besar, dosa-dosa yang aku larang, nukaffir, kami hapuskan sayyi'atikum, perbuatan-perbuatan buruk kamu, dosa-dosa kamu aku hapuskan karena kamu meninggalkan dosa. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kamu ke dalam surga. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, akhlak supaya kita jadi orang mulia apa? Tinggalkan dosa. Sebab kalaupun amal soleh kita banyak, kalau dosa dilakukan malah orang akan mencibir. Ih, aneh ya, dia itu padahal baru pulang haji loh. Nah, gitu. Ih, aneh ya, padahal dia itu ahli masjid loh. Tapi kok kelakuannya di mata orang saja jadi hina. Di mata orang saja jadi hina. Makanya kan tema kita apa? Akhlak yang mengantarkan kita kepada kemuliaan. Akhlak yang pertama apa tadi? Kendalikan hawa nafsu kita. Menangkan selalu nafsu-nafsu yang baik. Yang kedua apa? Tinggalkan perbuatan dosa. Ya. Nah, yang ketiga, ya. Yang ketiga, kita harus menghilangkan, menjauhkan sifat sombong. Sombong. Ibu bapak, sombong itu ya oleh manusia juga tidak disukai. Kan cenderung kita nggak suka sama orang yang sombong. Kita itu cenderung, kita manusia itu cenderung nggak suka sama orang sombong. Dan kita suka sama orang-orang yang rendah hati. Makanya kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh manusia, maka apa? Jauhi sifat sombong. Apalagi kesombongan ini akan semakin menguat ketika pencetusnya ada. Jadi semua manusia itu sebenarnya punya potensi untuk sombong. Apalagi kalau ada pencetusnya. Apa pencetusnya? Ilmu. Jadi orang berilmu itu, dia peluang sombongnya besar. Karena kan dia punya power, ilmu, kecerdasan. Ya. Yang kedua apa? Orang yang punya kekuasaan juga cenderung sombong. Yang ketiga, orang yang punya kekayaan. Nah, itu sebabnya kenapa Fir'aun disebut orang yang paling sombong? Karena puncaknya itu dia katakan, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kamu. Kenapa? Karena dia punya 3. Kekuasaan punya, kekayaan punya, ya, ilmu punya. Jangan dikira Fir'aun teh bodoh. Fir'aun tuh pinter. Kalau orang bodoh mah nggak akan ada piramid. Piramid itu merupakan simbol kecerdasan, kekuasaan dan kekayaan. Karena piramid itu dibangun dengan 3. Ilmu, kekuatan ilmu. Ya gimana itu? Piramid yang dibuat sekitar 3-4 ribu tahun yang lalu itu dahsyatnya sampai sekarang kerasa kalau teman-teman ke sana. Tersusun dari balok-balok batu. Satu balok batu yang paling ringan itu 3 ton sampai 12 ton. Disusun.
itu hanya bisa dibuat dengan kecerdasan akal, bisa dibuat dengan kekuatan finansial, dan bisa dibangun dengan kekuatan kekuasaan. Nah, Firaun punya semuanya. Dia powerful, kekuasaannya penuh dia, ya, penguasa yang dianggap terhebat saat itu. Ilmunya juga banyak. Dia punya staf-staf ahli yang berilmu, ya. Kemudian dia juga sangat kaya. Makanya dia bilang, ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, jadi puncak dari kesombongan Firaun adalah dia bilang, aku Tuhan kamu. Kenapa dia sampai mencapai pada puncak kesombongan itu? 3 hal yang membuat orang itu sombong ada pada dia. Ilmu, kekuasaan, kekayaan. Makanya Allah sangat sayang. Allah sangat cinta. Dan Allah akan memuliakan orang-orang berilmu tapi rendah hati. Orang-orang kaya tapi rendah hati. Orang-orang yang punya kuasa tapi rendah hati. Percayalah ke saya. Kalau Anda punya kekuasaan tapi Anda rendah hati, Anda akan dimuliakan. Anda orang kaya tapi Anda rendah hati, Anda akan dimuliakan oleh orang. Anda orang berilmu tapi Anda rendah hati, Anda akan dimuliakan oleh orang. Oleh orang dimuliakan, oleh Allah dimuliakan. Jangan lupa, saya pernah sampaikan kepada Anda, ada orang yang dimuliakan Allah, dimuliakan manusia. Ada orang yang dimuliakan Allah, boleh jadi dia dihinakan oleh manusia. Nah, kita ini idealnya mendapatkan kemuliaan dari Allah dan dari manusia. Tapi yang nomor 1, kita mulia dulu di hadapan Allah. Nah, makanya kalau kita berakhlak yang saya tadi katakan, kita bisa mengendalikan nafsu, kita bisa meninggalkan dosa, insya Allah ini akan dimuliakan orang, dimuliakan Allah, ya. Dan yang ketiga yang sedang kita bahas apa? Jauhi kesombongan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh, orang-orang yang takabur. Apalagi kalau dia tidak punya kelebihan. Ya, ada orang bodoh sombong, boro-boro Allah, kita juga sebel. Kita sebel pisan kalau ada orang bodoh sombong. Kalau ada orang cerdas, pintar, berilmu sombong, ya dosa sih dosa, tapi kadang kita masih bisa terima logikanya. Dia sombong tapi dia pintar pisan, kan gitu. Masih bisa terima gitu, ya. Ada orang yang miskin, sombongnya luar biasa. Nah, kalau ada orang kaya raya sombong, dosa sih dosa, tapi kita masih bisa terima. Dia sombong pisannya, tapi jelamana beunghar pisan. Nah, kadang orang masih bisa terima, ya kan gitu. Nah, yang tidak bisa diterima itu udah mau bodoh, udah mau miskin, udah mah gak punya kuasa, sombong lagi. Boro-boro Allah, kita juga sebel sama orang kayak begitu, muak sama orang kayak gitu. Nah, sahabat-sahabat tercinta, kita ingin mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia, kendalikan hawa nafsu kita, jauhi dosa-dosa kita. Yang ketiga apa? Hindari kesombongan. Nah, coba teman-teman buka surat Luqman ayat 18, ya. Ayat 18. Bagusnya Anda baca juga ayat 19. Coba lihat Luqman ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sautika inna ankarul aswati la sautul hamir. Ini nasihat di antara nasihat Luqman kepada putranya. Apa kata Luqman? Lihat ayat 18. Jangan kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Hati-hati. Jangan sampai kita sombong dengan bahasa tubuh kita. Ya. Kan ada bahasa lisan, ya. Ada bahasa tubuh. Nah, Allah mengatakan jangan kamu berpaling dari orang karena sombong. Artinya kita tidak boleh sombong baik secara verbal ataupun non-verbal. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, di antara kami ada yang bajunya bagus, kendaraannya bagus. Apakah dia sombong? Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu suka dengan keindahan. Yang namanya sombong itu adalah kamu menolak kebenaran.
padahal itu benar, kamu tolak kebenaran itu karena kamu merasa hebat. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda punya mobil bagus, ya kalau niatnya supaya nyaman, niatnya supaya aman. Karena walau bagaimanapun kalau mobil papan atas itu pasti safety-nya sangat diperhatikan. Kenyamanannya sangat diutamakan. Jadi kalau Anda punya uang, akhirnya Anda punya mobil-mobil yang kelasnya papan atas, sombong bukan? Ya tidaklah, tidak sombong. Kalau nawaitunya apa? Safety, keamanan, dan kenyamanan. Karena aman dan nyaman itu biasanya sangat-sangat diperhatikan untuk kendaraan-kendaraan yang papan atas begitu. Jadi bukan hanya sekedar bannya berputar. Kalau mobil papan atas tuh pasti dia lihat kenyamanannya, lihat keamanannya. Nah, Anda punya mobil mahal, sombong tidak? Tidak sombong kalau niatnya ingin nyaman dan aman. Tapi walaupun mobil Anda murah, bisa sombong itu. Ada orang yang, saya tidak ngerti ya, untuk apa beli mobil miliaran? Nih, mobil saya. Mobil saya itu nggak nyampe 100 juta. Nah, itu yang parah. Udah mah murah, sombong lagi. Sombong dengan bututnya itu. Kan ada orang yang kayak gitu. Saya tuh nggak ngerti. Bagaimana orang bisa beli baju 5 juta, 6 juta. Itu saya tidak mengerti. Nih, baju saya nih, 70.000. Udah mah murah, sombong lagi. Jadi ada orang yang sombong dengan kemiskinannya. Jadi teman-teman, yang namanya sombong itu kaitannya dengan hati, bukan dengan tampilan. Anda pakai tas mahal, niatnya apa? Supaya kuat. Niatnya apa? Supaya enak dilihat, kan indah gitu kan? Berarti itu sombong atau nggak sombong Anda punya tas mahal, punya mobil mahal, punya baju mahal. Kalau niatnya kenyamanan gitu. Justru ada orang yang udah mah murah, sombong lagi karena dia menghinakan orang lain. Yaitu apa? Ini mobil sampai miliaran. Untuk apa itu? Baju sampai puluhan juta. Untuk apa itu? Lihat mobil saya nggak nyampe 100 juta. Lihat baju saya cuma 70.000. Itu teh sombong dengan kemiskinan. Nah, itu tolong diperhatikan bahwa kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu suka dengan keindahan. Mangga silahkan nikmati dunia kalau memang ada rezekinya. Tapi jangan terbersit untuk ada menghinakan orang lain. Merasa diri kita lebih dahsyat dari orang lain. Makanya Allah di sini mengatakan wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan wajah dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kamu berjalan di bumi dengan angkuh, ya. Angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Jadi ini ada penegasan yang luar biasa. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ingin dapat kemuliaan, ya, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, juga kemuliaan dari manusia, satu, manage nafsu kita agar kita selalu memenangkan nafsu baik. Dua, hindari dosa. Karena menghindari dosa itulah inti dari kesolehan. Mampu meninggalkan dosa. Yang ketiga, jauhi kesombongan. Karena sombong itu salah satu sifat yang sangat Allah murka. Surat apa tadi? Sudah dicatat sama teman-teman? Surat Luqman ayat 18-19 ya. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya, sahabat-sahabat sekalian, yang berikutnya, kalau kita ingin dimuliakan Allah, dimuliakan manusia, ya, apa? Jalani hidup dengan sifat-sifat mulia. Lakoni, jalani hidup dengan sifat-sifat mulia. Sok, Anda sebutkan sifat mulia apa? Jalankan. Coba sebutkan apa? Dermawan. Jadi orang dermawan. Apalagi? Sifat mulia. Senang menolong orang. Oke, sok. Jalankan. Apa sifat mulia? Suka memaafkan. Lakukan. Apa sifat mulia? Rendah hati. Lakukan.
Jadi kalau kita ingin dimuliakan Allah dan dimuliakan manusia apa? Jalani hidup dengan akhlak mulia. Asah diri kita dengan akhlak yang mulia. Coba sahabat-sahabat lihat di Ali Imran ayat 159. Contohnya itu ya. Ali Imran 159. Silahkan dilihat. Surat ketiga. Surat ketiga. Surat ketiga. Ayat 159. Sudah ditemukan? Coba cek ya. Surat ketiga ayat 159. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ditemukan? Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah kamu lembut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin dimuliakan Allah, dimuliakan manusia, lembut. Jangan kasar. Jangan kasar dalam bicara, jangan kasar dalam perbuatan. Coba kalau bicara ke anak yang lembut, bicara ke suami yang lembut, bicara ke istri yang lembut. Makanya Nabi manggil istrinya itu Humaira. Ya, Nabi Ibrahim manggil anaknya bukan ya Ma'il, bukan, tapi apa? Ya Bunaya, anakku tercinta. Kalau sekarang mah mungkin bisa menggunakan kata panggilan kesayangan. Aa, itu kan panggilan kesayangan. Teteh, adek, kan gitu. Pinter, bager, soleh. Coba, kalau kita ingin dimuliakan Allah dan dimuliakan manusia, lembut. Jangan kasar. Walaupun tafadhun ghalidhul qalbi lan faddu min haulika. Kalau kamu kasar, orang tuh menjauh dari kamu. Jadi kalau kita jadi ayah yang kasar, anak-anak teh jauh dari kita. Kalau kita jadi guru yang kasar, jadi dosen yang kasar, mahasiswa teh jauh dari kita. Ya. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang kasar. Kenapa? Karena itu membuat kita akan hina di hadapan Allah dan hina di hadapan manusia. Apa katanya? Lintalahu. Kamu lembut. Ya. Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Jadi sifat akhlak yang mulia itu memaafkan. Sahabat-sahabat tercinta, Rasulullah itu datang ke Taif. Begitu nyampe di Taif, beliau dilempari batu. Dan malaikat menawarkan, Muhammad, coba berdoa. Apakah kaum itu mau diratakan dengan tanah? Malaikat nawarin. Tapi Nabi SAW menengadahkan tangannya berdoa, ya Allah, ampuni mereka. Sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti. Ya Rob, lahirkan dari mereka generasi-generasi soleh. Jadi beliau disebut orang gila, dilempari batu sampai pelipisnya berdarah. Malah beliau katakan, ampuni mereka, lahirkan dari mereka generasi-generasi soleh. Sahabat-sahabat tercinta, kalau kita ingin dimuliakan Allah dan dimuliakan manusia, jadilah orang yang pemaaf. Kalau kita lagi cekcok, ya misalnya suami istri cekcok atau kita dengan teman cekcok, apa kata Nabi? Wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Yang paling mulia adalah yang memulai perdamaian. Ini teman-teman, yang memulai perdamaian. Ibu dan suami itu cekcok. Sebenarnya suami ibu yang salah, suami ibu yang salah. Tapi ibu katakan, di bulan Ramadan, diam-diam bermusuhan, kayaknya gak enak deh. Aku minta maaf saja. Padahal sebenarnya suami Anda yang salah, tapi ibu yang minta maaf. Apa kata Nabi? Wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Yang paling mulia adalah yang memulai perdamaian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lagi berselisih sama orang, bermusuhan, ada konflik, kalau ingin jadi orang mulia, mulailah berdamai. Walaupun orang lain salah. Kenapa? Itu tidak akan membuat kita hina, tapi itu membuat kita akan mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dan kita juga mendoakan kebaikan pada orang-orang yang menyakiti kita. Anda disakiti, Anda dizolimi, doakanlah mereka dengan doa-doa terindah, doa-doa terbaik. Anda dihinakan, doakanlah orang yang menghinakan itu supaya dimuliakan Allah. Sebab apa? Kalau kita mendoakan orang lain, apalagi orang itu kita benci,
kita marah sama dia, tapi kita doakan dengan doa-doa mulia. Dengar ya, malaikat akan mendoakan kita. Malaikat akan mendoakan kita. Doa yang indah, yang hebat. Misalnya saya didolimi oleh Anda, tapi saya katakan, ya Allah, ampuni si fulan, maafkan si fulan, bimbing dia dalam kebaikan, sadarkan dia ya Allah. Maka malaikat akan mendoakan ampunan untuk saya. Kebayang gak sama Anda? Kita dimuliakan Allah dan dimuliakan manusia. Dengan cara apa? Pemaaf, terus mendoakan kebaikan kepada orang lain. Wasyawirhum fil amr. Biasakan kita bermusyawarah. Maksudnya apa? Jangan jadi otoriter. Kalau A ya udah A, nggak bisa digugat, ganggu-gugat. Jangan begitu. Coba minta pendapat dari orang lain. Siapa tahu pendapat orang lain itu bisa menjadi pemikiran pembanding untuk kita. Nabi Muhammad SAW tuh sangat cerdas, dibimbing oleh wahyu, tapi beliau suka untuk hal-hal yang bersifat duniawi minta pendapat. Ya, kalau urusan yang sifatnya wahyu, beliau tidak minta pendapat karena itu perintah dari Allah, kan gitu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara kecuali atas dasar wahyu. Jadi kalau yang sifatnya wahyu, ya Nabi tidak minta pendapat lagi. Tapi yang sifatnya duniawi, Nabi minta pendapat. Misalnya strategi ketika menghadapi 10.000 tentara kafir Quraisy yang berserikat untuk menyerang kota Madinah, Nabi minta pendapat. Ya, sebagai panglima, coba menurut kalian, ini kita tidak akan mampu secara jumlah harus melawan mereka. Mereka 10.000 loh, kita sedikit. Akhirnya muncullah pendapat Salman Al-Farisi yang membuat galian yang suka disebut dengan Khandaq. Terjadilah perang Khandaq yang kemudian dikenal dalam sejarah yang begitu sering dibahas, apalagi kalau Bapak Ibu berumroh saat ke Madinah itu akan melewati wilayah Khandaq. Nah, ini kan contoh sederhana. Nabi yang begitu cerdas, fatonah, Nabi itu fatonah, cerdas. Beliau juga dibimbing dengan wahyu. Tapi kalau urusan duniawi, beliau rendah hati, minta pendapat. Ketika ada tawanan perang di perang Badar, ada 70 orang yang ditawan. Nabi minta pendapat. Abu Bakar, ini tawanan harus digimanain ya? Umatnya harus digimanain ya? Karena itu urusan duniawi. Minta pendapat. Yuk, kita sebagai suami rendah hati minta pendapat ke istri. Ya, istri rendah hati minta pendapat ke suami. Dan tidak salah kita minta pendapat ke anak-anak. Kenapa? Karena memang kalau kita ingin dimuliakan itu adalah kita rendah hati. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itu rumus akhlak yang bisa kita jalani dalam hidup supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah dan kemuliaan dari manusia. Dan jangan salah, utama kita adalah kemuliaan dari Allah. Sekiranya kita sudah melewati tahapan ini, kita hanya dimuliakan oleh Allah, tidak apa-apa. Karena nomor 1 itu dimuliakan Allah. Dimuliakan manusia mah itu bonus lah gitu ya. Yang paling utamanya dimuliakan Allah. Gimana caranya supaya kita dimuliakan Allah? Kendalikan nafsu kita agar nafsu kebaikan yang selalu memenangkan kompetisi. Yang kedua apa? Jauhi dosa, karena sesungguhnya meninggalkan dosa itulah tanda dari sebuah kesolehan. Bukan banyaknya amal, tetapi mampu meninggalkan dosa. Setelah itu syukur-syukur dibarengi dengan amal yang berlimpah. Kemudian yang ketiga apa? Jauhi kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang-orang yang takabur. Biasanya kita juga manusia tidak suka. Nah, dan jangan lupa hiasi diri kita dengan sifat-sifat kemuliaan. Misalnya yang ada di surat Ali Imran ayat 159. Lembut, pemaaf, selalu mendoakan orang lain, rendah hati untuk meminta pendapat dan musyawarah. Itu diantara langkah-langkah yang bisa kita lakukan, akhlak-akhlak yang harus kita terapkan dalam kehidupan agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur dapat bonus,
kita dapat kemuliaan dari manusia. Semoga Allah memberkahi kita dan selalu melindungi kita semua. Semoga kita bisa melewati Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik. Semoga ini menjadi Ramadan terindah dalam hidup kita. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi di Majelis Percikan Iman Online jam 8 tahsin Al-Quran, jam 8.30 sampai dengan jam sampai dengan jam 9.30 bareng dengan saya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, demikian. Semoga Allah memberkahi kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.